Pada kesempatan ini saya ingin memberikan respons balik kepada Loes Official yang memberikan komentar di YouTube saya yang berjudul "Ternyata Islam dan Kristen Katolik Mirip Soal Keselamatan". Dalam komentarnya, Loes Official mengatakan kurang lebih demikian ya. Emil Tolo, Katolik dan Islam berbeda soal keselamatan dan surga. Poin pertama, anugerah kasih Allah Bapa yang begitu besar akan dunia ini, maka Allah Bapa mengutuskan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus atau firman Allah Bapa, bagi yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi poin pertama yang diambil oleh Loes Official ini, atau yang dikutip oleh Loes Official ini, sejatinya berasal dari kitab suci orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan, karena Katolik dan Protestan menggunakan kitab suci yang kurang lebih sama ya. Kalau di Indonesia, karena penerjemahan kitab suci itu dilakukan secara bersama-sama oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia. Jadi dua lembaga ini dimiliki oleh Protestan dan Katolik. Nah, jadi kalau dilihat dari ayat Alkitab yang dikutip oleh saudara Loes Official ini, sepertinya keselamatan itu hanya terbatas pada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus, maka keselamatan itu tidak ada. Nah, kalau seperti ini, maka saya akan teringat akan pernyataan lama dari Gereja Katolik, atau posisi lama dari Gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua, yang mengatakan extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, saya yakin bahwa pernyataan itu muncul itu mungkin berdasarkan pada landasan biblis yang tertulis dalam kitab suci yang diangkat kembali oleh Loes Official. Nah, tapi setelah Konsili Vatikan kedua, mungkin Loes Official tidak tahu atau mengabaikan, itu ada posisi yang berubah sekali ya dari Gereja Katolik setelah Konsili Vatikan kedua tahun 65, bahwa di luar gereja itu ada keselamatan. Artinya apa? Artinya keselamatan itu hadir di agama-agama lain yang mempercayai Allah yang Maha Kuasa itu tidak melalui jalan Yesus Kristus. Ini menurut saya adalah sebuah perubahan yang radikal dari Gereja Katolik yang mencoba untuk bersikap lebih adil terhadap kepercayaan-kepercayaan lain di dunia. Jadi saya agak sedikit kurang sepakat dengan ayat dari kitab suci yang diambil oleh Loes Official untuk mendukung pernyataannya bahwa keselamatan yang diyakini oleh orang Katolik itu berdasarkan pada ayat ini, dan gereja sampai sekarang mungkin masih menganut keyakinan itu. Untuk saya pribadi, saya yakin bahwa gereja memang masih menghormati ayat ini, tapi gereja juga menghormati bahwa keselamatan itu bukan hanya melalui jalan Yesus Kristus, tapi juga melalui jalan lain yang ditempuh oleh agama-agama lain selain agama Katolik atau Kristen. Nah, poin yang kedua yang ditulis oleh Loes Official seperti ini. Kasihnya Allah Bapa itu dicurahkan melalui anaknya atau firman yang menjadi manusia untuk karya penyelamatan dan karya penebusan. Jadi tidak benar apa yang dikatakan bahwa keselamatan atau masuk surga antara ajaran Katolik dan Islam itu sama. Jauh berbeda antara langit dan bumi, bro. Anda harus banyak belajar Alkitab dan juga Al-Quran agar membuat pendapat atau statement tidaklah rancu. Harus berdasarkan dari ayat-ayat Alkitab dan Al-Quran. Oke, jadi di video saya yang pertama, saya sudah menjelaskan bahwa
konsep keselamatan orang Katolik dan Islam itu mirip. Kalau saya katakan mirip, itu berarti tidak sama. Saya katakan itu mirip, bukan saya bilang sama. Tapi saya masih mengakui bahwa dalam kemiripan itu ada sedikit kesamaan. Nah, tadi kan saya lihat-lihat lagi atau baca-baca sedikit soal konsep keselamatan dalam Islam. Nah, setelah saya lihat secara lebih teliti daripada sebelumnya ketika saya membuat video pertama yang dikomentari oleh Lois Official. Nah, menurut konsep Islam, keselamatan itu hadir lebih disebabkan oleh tata laku orang itu. Tata laku orang itu, tata iman orang itu, sehingga orang itu bisa diselamatkan. Tata laku adalah perbuatan baik orang itu, sementara tata iman adalah orang itu mengakui bahwa adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kalau dua unsur itu sudah terpenuhi, maka orang itu bisa masuk surga menurut konsep Islam. Dan dengan mengatakan seperti itu, maka Islam itu memiliki kurang lebih sama dengan semangat Konsili Vatikan kedua, bahwa di luar Islam ada keselamatan, bahwa keselamatan itu tidak hanya melalui Nabi Muhammad, Islam, tapi juga bisa melalui Nabi Isa yang diyakini baik oleh orang Islam maupun orang Kristen dan Katolik. Jadi konsep Islam soal keselamatan itu sangat seiring sejalan dengan konsep Konsili Vatikan kedua, bahwa keselamatan tidak hanya terbatas pada Islam, tapi terbatas pada orang yang beriman, ya. Nah, jadi hanya orang yang beriman. Nah, ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki agama kepercayaan tertentu itu terbuka jalannya menuju keselamatan. Jadi berdasarkan komentar saya ini, saya memang mengakui adanya perbedaan antara Islam dan Katolik, tapi saya melihat ada kesamaan. Ya, kesamaan ya seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam Islam mereka mengakui bahwa tata laku dan tata iman itu menjadi kunci orang itu diselamatkan. Dan dalam Katolik juga demikian. Tata laku dan tata iman adalah bagian yang paling penting agar orang itu bisa diselamatkan. Dan dalam Katolik itu juga ditekankan secara serius soal bahwa keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Ya, ini juga ditekankan oleh Lois Official soal bagaimana Allah yang menginisiatif mengutus putranya untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Jadi untuk konteks yang ini berkaitan dengan keselamatan adalah anugerah dan inisiatif dari Allah, itu lebih merupakan ciri dari keselamatan yang diyakini oleh orang Katolik. Sementara Islam, keselamatan itu kalau berdasarkan apa yang saya baca tadi, lebih merupakan upaya manusia, usaha manusia, iman manusia akan keberadaan Tuhan dan tindak tanduknya di dunia ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Nah, jadi kelihatan perbedaannya, ya, bahwa Islam menekankan satu arah, yakni dari usaha manusia, sedangkan untuk Katolik itu ada relasi dua arah, bahwa Allah menginisiasi atau menginisiatifkan upaya penyelamatan, tapi manusia juga mesti merespons secara baik inisiatif Allah itu agar bisa diselamatkan. Oke, saya kira itu saja komentar saya untuk Lois Official. Dan jika Anda mungkin tidak sepakat dengan komentar ini, jangan lupa untuk menuliskan komentar Anda di bawah ini, dan kita akan bisa berdiskusi lagi ke depan. Tapi ingat, saya juga ingin membahas satu lagi komentar dari Lois Official di video yang berikut, karena yang ini mungkin terlalu panjang. Oke, mantap.